Hai semuanya, kembali lagi bersama saya, Febrin Cornelius Damani. Di video kali ini, kita akan membahas tentang metode vegetatif dengan cara contour strip cropping. Sebelum itu, pembahasan kita di video kali ini, yaitu yang pertama, apa sih metode konservasi itu? Yang kedua, bagaimana contoh kasus yang terjadi akibat erosi? Dan yang ketiga, bagaimana pencegahan dari kasus-kasus yang ada? Sebelum kita lanjut ke materi, di sini saya akan memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Febrin Cornelius Damanik, NIM 181201121, Manajemen Hutan 5, Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara. Pembahasan yang pertama. Apa sih metode konservasi itu? Menurut Syam 2003, penerapan teknik konservasi tanah selayaknya mempertimbangkan 3 hal, yaitu curah hujan, kondisi tanah atau kemiringan, ketebalan volume, sifat tanah, dan kemampuan petani, atau biaya, waktu, dan tenaga kerja yang tersedia. Pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan dan tekanan penduduk terhadap lahan yang tidak dibarengi dengan usaha konservasi tanah dan air menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan, yaitu terus bertambahnya luas lahan kritis. Adapun secara prinsip konservasi air, yaitu penggunaan air yang jatuh ke tanah seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran sehingga tidak terjadi banjir yang merusak dan terdapat cukup air pada waktu musim kemarau. Erosi di daerah aliran sungai umumnya terjadi karena pemanfaatan lahan yang tidak mengindahkan kaidah konservasi tanah dan air. Erosi di suatu lahan menyebabkan hilangnya lapisan atas tanah yang subur untuk menjaga pertumbuhan tanaman. Jika erosi telah terjadi, maka diperlukan upaya rehabilitasi dan konservasi lahan. Kasus pada jurnal pertama, yaitu pada daerah aliran Sungai Sabah. Penggunaan lahan daerah aliran Sungai Sabah secara umum yaitu hutan, sawah, kebun campuran, dan tegalan. Menurut data dari stasiun curah hujan, Pupuan, Busung Biu, dan Seririt, daerah aliran Sungai Sabah ini mempunyai curah hujan rata-rata yang tergolong sangat tinggi, karena lebih dari kisaran 1000 mm per tahun. Kemiringan lerengnya didominasi oleh kelas lereng 15-25%. Bisa dikatakan agak curam, dengan jenis tanah dominan yaitu regosol yang peka terhadap erosi. Permasalahan aktual pada daerah aliran Sungai Sabah yaitu masih dimanfaatkan lahan dengan kemiringan lereng agak curam sampai dengan curam untuk penggunaan kebun campuran tanpa tindakan konservasi, serta kondisi penutupan lahan yang buruk. Kondisi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air ini menyebabkan daerah aliran Sungai Sabah rentan akan ancaman erosi. Contoh kasus yang kedua yang terjadi di Kecamatan Merdeka. Penggunaan lahan di Kecamatan Merdeka sangat beragam, mulai dari pemukiman, hutan, semak belukar, pertanian, dan lain sebagainya. Areal pertanian di kecamatan ini didominasi dengan jenis tanaman sayuran dan buah-buahan, serta palawija. Berbagai jenis tanaman tersebut tersebar di Kecamatan Merdeka, yang memiliki topografi yang beragam mulai dari yang relatif datar, bergelombang, berbukit, sampai bertopografi curam. Pola penanaman dengan jenis tanaman hortikultura tersebut dengan topografi yang curam akan menimbulkan dampak yang serius bagi tanaman itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan jenis tanaman hortikultura yang ditanam pada lahan yang relatif miring akan memiliki potensi erosi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis tanaman lain. Faktor yang mempengaruhi erosi terbolehkan adalah kedalaman efektif tanah atau volume tanah, bulk density atau berat massa tanah, dan resource life atau umur guna tanah. Namun yang paling mempengaruhi besar kecilnya erosi terbolehkan adalah faktor volume dan bulk density. Dan kasus yang ketiga pada daerah aliran sungai Cileungsi, yaitu hampir 29% dari wilayah Bogor dipakai sebagai kawasan pemukiman dan industri. Dengan demikian, tingkat bahaya erosi yang berkaitan erat dengan kemampuan infiltrasi tanah dan selanjutnya kualitas lahan di wilayah tersebut, terutama di daerah aliran sungai, perlu diperhatikan. Secara alami, kualitas daerah aliran sungai dipengaruhi oleh faktor biofisik pembentuk tanah
yaitu relief, topografi, fisiografi, iklim, tanah, air, dan vegetasi. Namun, penggunaan lahan yang berkaitan erat dengan aktivitas manusia menyebabkan keseimbangan ekosistem daerah aliran sungai terganggu. Eksploitasi daerah aliran sungai menimbulkan masalah. Yang pertama, banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Kedua, penurunan debit air sungai. Ketiga, erosi dan sedimentasi. Keempat, longsor. Secara faktual, masalah tersebut telah menimbulkan penurunan produktivitas lahan dan kekurangan air tanah sepanjang tahun. Permasalahan utama di sub daerah aliran sungai Cilengsi adalah erosi dan sedimentasi, dan besarnya aliran permukaan dan resapan. Dalam upaya pencegahan erosi tanah, ada beberapa macam metode yang dapat digunakan, dan salah satunya dengan kontur strip cropping, yaitu penanaman dalam strip menurut kontur, atau penanaman tanaman dilakukan sejajar dengan garis kontur. Sistem ini dapat diterapkan pada lahan-lahan yang mempunyai lereng yang panjang, rata, dan seragam. Penanaman secara kontur sangat sesuai pada tanah-tanah dengan kemiringan 3-8%, namun kurang efektif pada tanah dengan kemiringan 8-25%. Pembuatan panjang lereng pada tanah dengan kemiringan 3-6% jangan melampaui 100 meter. Sedangkan pada tanah dengan kemiringan lebih besar dari 8%, panjang lereng jangan melampaui 65 meter. Hal ini dilakukan untuk menghindari peluapan air, dan pada keadaan demikian harus dilengkapi dengan saluran pembuangan. Dengan cara strip cropping, tindakan tersebut merupakan tindakan melindungi lapisan topsoil pada tanah setempat. Bangunan dan tanaman dibuat sepanjang garis kontur dan disesuaikan dengan keadaan permukaan lahan. Penanaman pada garis kontur dapat mencakup pula pembuatan perangkap tanah, teras bangku, atau teras guludan, atau penanaman larikan. Pengolahan tanah dan penanaman mengikuti kontur banyak dipromosikan di berbagai daerah di Indonesia dalam mengembangkan pertanian yang berkelanjutan. Cara penanaman tanaman yang searah garis kontur yaitu garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama pada tanah-tanah yang berlereng atau mempunyai kemiringan. Tujuannya yaitu untuk menghambat kecepatan aliran permukaan, memperbesar peresapan air permukaan ke dalam tanah, dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Persyaratan teknisnya antara lain, pada tanah yang mempunyai kemiringan 3-6%, penanaman secara kontur yang dianjurkan sebaiknya tidak melebihi panjang 100 meter. Saluran pembuangan penting untuk diperhatikan. Yang kedua, pada tanah yang mempunyai kemiringan lebih dari 8%, dianjurkan agar panjangnya tidak melebihi 65 meter. Saluran pembuangannya juga penting untuk diperhatikan. Dan yang ketiga, penanaman secara kontur tidak efektif dilaksanakan pada tanah yang mempunyai kemiringan kurang dari 3% dan lebih dari 8% sampai 25%. Sekianlah video dari saya tentang metode kontur strip cropping. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih.